Selamat datang di Radio Alam Lain bersama gue, Arif Daniarsya. Sebelum episode ini dimulai, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow YouTube channel Radio Alam Lain biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Selamat mendengarkan. Aku Vina. Aku punya sebuah cerita misteri mengenai rumah kakekku. Aku sendiri seorang pelajar SMA kelas 12 yang bersekolah di salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Tapi walau kini aku dan orang tua menetap di sana, sebenarnya kami berasal dari Wonosobo. Di Wonosobo terdapat rumah kakekku yang sampai saat ini masih mereka tempati. Dan alhamdulillah kakek dan nenek semuanya masih sehat. Suatu hari ketika sekolah libur 2 pekan, pasca ujian akhir semester dan tahun baru, kami sekeluarga mudik menggunakan mobil pribadi. Aku, adik perempuanku yang masih sekolah dasar, dan juga kedua orang tua. Ya, walaupun mudiknya tidak terlalu jauh, setidaknya kami tetap pulang ke kampung halaman ayahku. Rumah kakek berada di sebuah desa yang rata-rata penduduknya petani. Suasana di sini masih asri karena dekat dengan pegunungan. Sesampainya di sana, kami bercengkrama seperti biasa. Tak lupa juga menyapa para tetangga yang letaknya berada beberapa meter dari rumah kakek. Bisa dibilang jarak antara rumah agak berjauhan, sehingga ada lahan kosong di antara rumah-rumah desa ini. Biasanya dipakai untuk menaruh kandang ayam ataupun kayu-kayu tak terpakai. Rumah kakek juga sudah tua. Tapi kata ayah, biarpun tua tapi pondasinya kuat. Terakhir kali aku kesini 1 tahun yang lalu. Kalaupun kesini kami tak akan lama-lama. Paling cuma sampai 3 atau 4 hari, kemudian kembali ke Yogyakarta. Sekedar melihat kabar dan kondisi kakek dan juga nenek. Dulu sewaktu aku dan orang tua masih tinggal di sini, aku sering sekali main-main di sekitar rumah. Ke kebun, sawah, dan bukit-bukit kecil yang sebenarnya dilarang oleh ayah dan ibu karena berbahaya. Malam itu kami semua makan malam bersama. Di meja makan bersama kakek, nenek. Tak hanya itu, ada juga bibiku yang bernama Bi Asri. Dia tinggal bersama kakek dan nenek. "Viva, makan yang banyak ya," ucap kakek kepada adik perempuanku Afifah. Sedangkan ayah dan nenek sedang mengobrol seputar kehidupan petani di desa akhir-akhir ini. Aku hanya fokus makan karena tak ada anak seumuranku yang bisa diajak ngobrol. Sekitar setengah jam kita di meja makan, akhirnya selesai juga. Ibu dan Bu Asri mencuci piring. Kakek dan ayah mengobrol, sedangkan aku sibuk dengan gadgetku, mengecek sosial media seperti biasa.
walau sinyal di sini agak susah. Mbak Vina, boleh nenek minta tolong? Tanya nenek yang masih duduk di kursi kepadaku. Minta tolong apa, Nek? Tanyaku sembari menyimpan gadgetku di saku baju. Tolong kamu ke kamar nenek. Ada bungkusan berisi baju. Baju-baju bagus, mungkin saja kamu suka. Nanti kita pilih sama-sama. Ujar nenek, lantas aku mengiyakan permintaannya dan segera pergi ke kamar nenek. Kalau dipikir-pikir, sudah lama juga aku tidak masuk ke kamar nenek sejak aku kecil dulu. Saat kecil dulu, aku sering main di kamar nenek. Tapi sejak pindah ke Yogyakarta dan bertumbuh dewasa, aku jadi tak pernah lagi masuk ke sana. Ini pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu. Aku masuk ke dalam kamar itu. Kini lampunya sudah lebih terang dari biasanya. Ranjang tidur tua pun masih sama dengan dahulu. Banyak barang-barang antik di sini. Tapi aku hanya ditugaskan mengambil bungkusan baju. Bungkusan baju yang sedikit berat diangkat. Aku juga sempat berhenti dan menatap sebuah lukisan. Lukisan itu adalah lukisan tua yang sudah sejak lama ada di sana. Lukisan sebuah rumah adat Jawa di tengah hutan, terbikai rapi dan dipajang di dinding. Aku menatap beberapa detik ke arah lukisan itu, dan aku menyadari satu hal yang benar-benar aneh. Dulu, saat aku kecil, aku ingat betul kalau di dalam lukisan ada sosok wanita berbaju kebaya yang sedang berdiri di depan rumah itu. Tapi sekarang tidak ada, hanya sebuah lukisan rumah. Apakah sosok wanita itu sengaja dihapus? Karena bungkusan ini berat, aku pun segera mendatangi nenek dengan membawa bungkusan baju itu. Aku juga bertanya kepada nenek mengenai lukisan itu, dan nenek menjawab, dari dulu lukisannya memang begitu. Rumah adat Jawa. Tidak ada tambahan perempuan dengan pakaian kebaya. Ungkap nenek menjelaskan kepadaku. Loh, padahal aku ingat betul loh. Gak mungkin aku salah lihat, Nek. Dulu waktu kecil ada sosok perempuan di dalam lukisan itu. Tuturku menjelaskan. Mungkin itu lukisan lain. Kamu lupa, Vin? Jawab nenek sambil membuka bungkusan berisi baju-baju itu. Aku pun menyingkirkan pikiran itu sejenak. Walau sebenarnya aku masih penasaran. Aku membantu nenek memilih baju. Sebenarnya tak ada yang aku suka dari baju-baju itu. Karena nenek menyuruhku membawa beberapa untuk disimpan, jadi aku menurut. Setelah selesai membantu nenek memilih baju, aku masuk ke kamar yang disediakan untuk keluarga kami. Aku bermain gadgetku sambil berbaring di ranjang. Pikiranku masih mengarah pada lukisan itu. Ingin rasanya aku kembali ke sana dan mengecek secara langsung.
Penasaran bagaimana sosok wanita itu bisa hilang dari lukisan. Atau jangan-jangan sosok wanita itu memang dari dulu tidak ada. Atau sengaja dihapus, entahlah. Tapi menurut penuturan nenek, sosok yang kumaksud itu memang tidak ada. Waktu berlalu begitu cepat. Singkat cerita, aku dan keluarga sudah 3 hari berada di rumah nenek. Kami jalan-jalan ke perkebunan, akan tetapi entah kenapa pikiranku tentang lukisan itu belum juga hilang. Seakan lukisan itu mengikutiku setiap saat. Bahkan di saat-saat ketika aku bersenang-senang dengan keluarga. Lukisan itu selalu muncul dalam ingatanku. Yang paling parah, aku bahkan sempat bermimpi tentang lukisan itu. Dalam mimpi itu, aku melihat wanita yang membuka pintu rumah yang ada di dalam lukisan dan berdiri di depannya seperti biasa. Setelah mimpi, aku sudah yakin ada yang tidak beres. Aku diam-diam mengecek ke kamar nenek. Tapi tetap saja tak ada apa-apa di lukisan itu selain rumah adat Jawa. Lagi-lagi aku tak menemukan sosok wanita itu. Dalam penyelidikan itu, aku bahkan bertanya pada ibu dan ayah. Mereka juga bilang kalau di lukisan itu tidak ada wanita. Hanya gambar rumah tua dengan adat khas Jawa. Aku semakin bingung dibuatnya. Hingga tak terasa sudah hari kelima di hari ini aku berpamitan dengan kakek dan nenek untuk pulang ke Yogyakarta. Liburanku memang masih panjang, tapi ayah harus bekerja pasca libur tahun baru. Aku dan yang lainnya naik ke mobil. Aku duduk di belakang bersama Afifah adikku. Nenek, kakek, dan Biasri berdiri di depan rumah, melihat kami pergi. Sayang sekali aku masih belum dapat jawaban tentang lukisan itu dan harus pulang dengan rasa penasaran. Ih, cantik banget kakak itu pakai kebaya, ucap Afifah sambil melihat dan menunjuk ke arah luar jendela. Siapa yang pakai kebaya? Tanyaku sambil tetap menatap layar ponsel. Itu kak, perempuan yang pakai kebaya yang ada di lukisan di kamar nenek, jawab Afifah yang sontak membuatku kaget. Bagaimana dia tahu soal lukisan dan perempuan itu? Aku pun menoleh ke Afifah. Lukisan yang mana? Kamu lihat apa? Tanyaku sambil berbisik. Yang ada di kamar nenek, lukisan perempuan di depan rumah kotor itu, ucapnya. Aku pun semakin terkejut dengan penuturannya. Ternyata Afifah tahu tentang lukisan itu dan dia melihat sosok perempuan yang mungkin sama dengan yang aku lihat. Aku lantas menengok keluar jendela, melihat kakek dan nenek. Aku pun langsung bergidik, benar saja, ada sosok perempuan memakai kebaya, rapi dengan konde dan bunga-bunga. Perempuan itu berdiri di antara kakek dan nenek, menatap ke arah kami. Kakinya melayang di atas tanah. Wajahnya pucat, bagian bawah matanya menghitam. Sorot matanya juga menakutkan. Anehnya tak ada yang menyadari kehadiran sosok itu. Padahal saat itu matahari sudah terbit. Apa mungkin itu makhluk halus yang muncul tak kenal waktu? Aku pun berkeringat dingin ketakutan.
Mobil pun berjalan, mataku terus melihat sosok itu, sampai kakek dan nenek berbalik masuk ke dalam rumah. Mereka tetap tidak menyadari kehadiran sosok berkebaya itu yang terus menatap mobil kami dari kejauhan. Sejak saat itu, kesimpulanku satu. Kalau lukisan itu memiliki penunggu makhluk halus yang tak bisa dilihat sembarang orang.